Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Desa. Mimin kali ini akan membahas mengenai placenta previa. Pembahasan video kali ini di-request oleh Kak Putri dari Telegram yang menginginkan untuk dibahas mengenai placenta previa. Oke, baik, kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama, placenta previa itu sendiri adalah plasenta yang menempel atau berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix, bukan di bagian fundus. Jadi, plasenta itu secara normalnya dia itu berada di bagian fundus ini, teman-teman. Kenapa kalau plasenta di bagian bawah bisa menyebabkan pendarahan? Jadi begini, selama proses kehamilan itu janin akan semakin membesar. Pembesaran janin itu akan disikapi oleh segmen bawah rahim. Dia akan semakin membesar mengikuti pertumbuhan janin. Sedangkan plasenta itu kan bersifat kaku, sedangkan ini rahim itu dia bersifat elastis. Jadi si plasenta itu tidak bisa mengimbangi dari keelastisan rahim, sehingga terjadi robekan di pembuluh darah plasenta dan menyebabkan pendarahan seperti itu. Manifest pendarahan pada placenta previa itu terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau 22 minggu. Itu yang ada dua referensi, ada yang menyebutkan batasannya itu 20 minggu, ada yang menyebutkan batasannya lebih dari 22 minggu. Silahkan teman-teman mau ambil yang mana. Seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi macam placenta previa itu ada 4. Yang pertama placenta previa totalis, di mana dia menutupi seluruh bagian ostium cervix. Jadi total ya. Terus placenta previa partialis, dia menutupi sebagian ostium cervix. Yang ketiga adalah placenta previa marginalis, di mana ini batasannya adalah 2 cm. Jadi kalau dia berada 2 cm di atas ostium cervix, dia disebut placenta previa marginalis. Sedangkan placenta previa letak rendah, dia itu lebih dari 2 cm. Kayak gitu di sini ya. Dan ini biasanya akan mempengaruhi derajat dari pendarahan, karena kalau semakin banyak dia menutupi ostium cervix, maka kemungkinan untuk terjadi pendarahan hebat semakin besar. Kadang gini, diagnosisnya itu terjadi ketika persalinan, jadi nggak terdeteksi selama dia kehamilan. Saat persalinan terjadi pendarahan masif seperti itu, biasanya itu placenta previa. Lanjut ya, adapun faktor predisposisi. Faktor predisposisi dari placenta previa itu meliputi kehamilan dengan ibu berusia 35 tahun, multiparitas, riwayat SC sebelumnya, abortus, kehamilan gameli dan triplet, intrauteri fibroid, dan merokok. Untuk kehamilan ibu berusia 35 tahun, multiparitas, riwayat SC dan abortus, ini kemungkinan disebabkan karena vaskularitas dari endometrium. Jadi di sini kan dulu pernah nih, misalnya pada kehamilan sebelumnya, di sini udah plasenta letak tempat nempelnya plasenta. Di sini juga tempat nempelnya plasenta pada kehamilan sebelumnya, atau di sini ada bekas SC-nya seperti itu. Jadi endometrium di bagian yang telah terjadi trauma atau terjadi tempat penempelan sebelumnya itu akan mengalami penurunan kesuburan, sehingga plasenta itu mencari tempat yang lebih baik menurut dia dan dapatlah di bawah seperti itu. Kalau kehamilan gameli dan triplet itu ada kemungkinan dia itu punya plasenta yang lebih besar dari ukuran normal. Jadi kalau plasenta normal segini, dia gameli bisa segini. Jadi luas permukaannya itu lebih luas. Misalnya pun dia udah bagus nih nempel di sini, tapi karena gameli itu dia besar, jadi sampailah ke segmen bawah rahim dan terjadi plasenta letak rendah seperti itu. Ada juga kan gameli itu dia nggak cuma satu plasenta, ada 2 plasenta. Yang satu ini udah normal di atas gitu plasentanya. Terus
yang satu di bawah karena dia sudah nggak punya tempat di atas. Intrauterine fibroid nanti juga akan dikaitkan dengan ini vaskularisasi dari endometrium. Lanjut, diagnosis pendarahan tanpa nyeri usia kehamilan lebih dari 22 minggu atau lebih dari 20 minggu. Darah segar sesuai dengan beratnya anemia. Jadi kalau darahnya keluar dikit, ibunya nggak merasakan lemas kayak gitu. Tapi kalau darahnya banyak, ibunya merasakan gejala anemia, lemah, letih, lesu, mulai dari kehilangan kesadaran dan shock hemoragik. Tidak ada kontraksi uterus. Jadi kalau membedakan plasenta previa dan tanda persalinan gitu kan, kadang ngeflek darah segar kayak gitu kan juga tanda persalinan, dia campur lendir. Kalau di plasenta previa ini dia tidak ada kontraksi, udah pendarahan, ini kita curigai sebagai plasenta previa. Bagian janin tidak masuk pintu atas panggul karena ini ya terhalang oleh plasenta. Jadi yang harusnya dia 36 minggu untuk G1 dia udah turun kepalanya, karena terhalang oleh plasenta jadi dia tidak masuk panggul, bisa dicurigai sebagai plasenta previa. Kondisi janin normal atau terjadi gawat janin. Jika terjadi pendarahan masif, kemungkinan terjadi hipoksia pada janin. Terus penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG ya. Diagnosis pastinya harus dilakukan USG untuk mengetahui letak plasenta. Komplikasi kehilangan darah pasti ibunya, jadi tergantung nanti derajat kehilangan darahnya seperti apa dan penanganannya. Kalau janin hipoksia karena terganggunya proses sirkulasi darah antara janin dan ibu, seperti itu. Tata laksana di PMB yang harus diingat teman-teman, tidak boleh dilakukan VT. Jadi nanti kalau dilakukan VT takutnya akan memperparah ini trauma di plasenta, bisa menyebabkan pendarahan yang lebih masif. Kalau tidak, itu akan resiko infeksi karena di sana ada jaringan yang terbuka ya. Kalaupun kita curiga ini bukan plasenta previa atau karena ada kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pendarahan kayak gitu ya, ada trauma di jalan lahir atau di serviks, kita bisa melakukan spekulo, namun harus sangat hati-hati. Tapi saran saya itu nggak usah dilakukan spekulo ke dalam gitu, nggak usah. Kita lihat bagian luarnya aja. Kalau sudah kita pastikan bagian luar itu nggak ada luka, tetap kita harus rujuk untuk mendapatkan diagnosa yang pasti. Hal-hal yang perlu dilakukan jika ibu mengalami shock atau tanda-tanda anemia, pasang infus sebelum dilakukan rujuk. Tapi kalau pendarahannya itu minor, ini akan dianjurkan oleh dokter, bukan kita. Pendarahannya minor, dokter udah memastikan bahwa ini plasenta letak rendah dan kemungkinan untuk ke posisi naik ke atas mungkin bisa hanya bed rest tanpa SC. Tapi kalau pendarahannya udah masif, terjadi hipoksia, ibunya juga mengalami anemia berat kayak gitu, tata laksana yang mungkin akan dilakukan di rumah sakit itu ibunya harus di SC agar menyelamatkan janin dan ibunya, seperti itu ya. Ini juga untuk tambahan, plasenta previa itu ada hubungannya dengan plasenta akreta, dimana plasenta previa itu jonjot dari plasenta yang di bagian bawah itu dia bisa menembus sampai ke myometrium. Jadi kewaspadaannya banyak, makanya kalau udah tahu tanda-tanda plasenta previa kita harus rujuk. Rujuknya pun itu sesuai dengan keadaan ibu. Dia nggak rujuk tanpa infus bisa atau enggak, rujuk harus dengan infus kayak gitu ya. Ini ya, plasenta akreta itu dimana plasenta itu dia tumbuh sampai ke myometrium kayak gitu. Oke, selesai pembahasan dari Mimin. Terima kasih telah menyaksikan channel Bidan Desa. Semoga bermanfaat.